melihat PSI yang hari ini mengklaim dirinya sebagai partai super terbuka. Kalau dalam kacamata Abang, apakah klaim semacam ini realistis untuk bisa diterapkan di perpolitikan di Indonesia? Walaupun nanti sistemnya TBK, tetap aja ada pemilik saham mayoritas, gitu ya. Tetap aja yang akan mengendalikan PSI ini adalah keluarga Jokowi. Siapa yang lebih membutuhkan? PSI yang lebih butuh Jokowi atau justru Jokowi yang lebih butuh PSI? Yang lebih membutuhkan. Karena Yang lebih membutuhkan ya PSI. namanya saja super TBK, Iya. tapi tetap dikontrol. Ini maksudnya apa, Bang? Apakah apa ya? Ini cuma sekedar gimmick politik atau apa? Orang mengatakan bahwa ini cuma gimmick sajalah, cuma strategi meraup simpati saja. Oke, Bang Iwan Setiawan, dari Indonesia Political Review. Udah sekian kali ya, Bang, ke sini. Sudah 4 kali kayaknya. Ya, terima kasih juga. Tapi saya senang juga sih ngundang Abang karena memang selain podcast kita di sini sering banget sekarang Abang ngirim-ngirim statement, kemudian rilis terkait dengan situasi politik. Iya. Tentu saja kan posisi Abang sebagai pengamat politik. Dan hari ini kita mengundang Abang tentu saja ya ada isu politik yang sempat juga Abang buat statement di web kita yang ingin saya perdalam di sini untuk kita tanyakan. Siap. Yakni soal Partai Solidaritas Indonesia yang kembali menegaskan dirinya sebagai atau upaya dirinya untuk menjadi partai super terbuka dengan langkah awal pada tanggal 13 lalu, yakni membuka pendaftaran calon ketua umum yang menggunakan sistem one man one vote. Artinya semua anggota partai terlibat dari tingkatan pusat sampai ke paling bawah. Dan ini ya tentu saja cukup jarang terjadi di semua partai yang ada di Indonesia gitu. Dan sempat menimbulkan perdebatan gitu loh. Nah, kalau Abang sendiri nih, langsung aja Bang ya, melihat PSI yang hari ini mengklaim dirinya sebagai partai super terbuka. Kalau dalam kacamata Abang, apakah klaim semacam ini realistis untuk bisa diterapkan di perpolitikan di Indonesia? Iya, saya sih sudah beberapa kali mengomentari isu ini ya. Terkait dengan partai super TBK yang pertama kali dicetuskan oleh mantan presiden Joko Widodo, ya kan? Ingin one man one vote. Saya kira memang sistem politik dalam sistem politik khususnya di Indonesia ya belum ada sejarahnya sistem partai politik seperti ini. Nah, memang kalau mereka berhasil membentuk sistem ini dan melaksanakan dengan baik, saya kira akan menjadi model juga. Akan menjadi contoh bagi partai yang lain kalau berhasil, ya kan? Namun kita melihat situasi saat ini, contohnya Pilpres saja ya. Ini kan walaupun dalam skala besar, Pilpres itu sudah beberapa kali berhasil dan walaupun ada masalah itu akan selesai di Mahkamah Konstitusi. Nah, entah bagaimana nanti di PSI itu akan menerapkan sistem TBK itu, apakah nanti akan ada misalnya semacam Mahkamah Konstitusinya atau lain-lainnya lah. Oh ya, kemarin terkait itu. Kita kan sempat ngobrol juga sama jubir PSI. Beliau bilang nanti akan mengundang semacam tim independen gitu untuk memastikan sistem yang mereka buat, terutama one man one vote dalam pemilihan ketua umum ini bisa berjalan dengan baik gitu loh. Kalau Abang melihatnya gimana? Iya, tidak masalah. Itu kan mekanisme internal mereka. Tapi kita sebagai pengamat melihat memang munculnya ide ini, saya kira memang selain dari memang konsep itu, selain dari itu adalah merupakan strategi komunikasi politik dari PSI menurut saya untuk bagaimana menjadi partai yang selalu dilirik oleh masyarakat, terutama anak muda ya.
Jadi harus ada ide-ide baru yang seakan-akan boom gitu, yang seakan-akan ini adalah murni dari PSI, ya kan, yang membawa sistem yang mungkin bisa memperbaiki sistem perpolitikan Indonesia ke depan gitu kan. Tapi saya melihat memang selain daripada itu, ini merupakan strategi komunikasi politik dari PSI untuk selalu dilirik. Namun saya beberapa kali berkomentar bahwa walaupun nanti sistemnya TBK, tetap aja ada pemilik saham mayoritas. Gitu. Nah, jadi ya, seperti yang saya katakan kemarin, walaupun agak keras, tetap aja yang akan mengendalikan PSI ini adalah keluarga Jokowi. Oke, kita nanti ke situ ya. Seperti itu. Tapi Abang kalau melihat ini berarti ingin menegaskan bahwa mungkin saja gitu, nah bisa dikatakan klaim semacam ini sebagai bentuk strategi politik kalau kita melihat dunia marketing lah ya, marketing politik gitu loh. Ini semacam membangun brand awareness lah. Betul, gitu. Betul. Ini memang dalam rangka itu membangun brand yang target terdekat adalah 2029. Bagaimana menjadi partai yang ya mungkin bisa masuk di Senayan. Kemudian target selanjutnya ya bisa saja nanti menjadi kekuatan baru yang lebih besar lagi kalau misalnya Pak Jokowinya jadi masuk di PSI ini, entah nanti jadi ketua umum atau yang lainnya. Saya kira ini merupakan salah satu persiapan untuk agenda menaikkan Gibran sebagai calon presiden. Oh, sampai ke situ kalau Bang. Iyalah. Emang apalagi targetnya? Jadi itu yang pertama ya. Oke. Yang selanjutnya adalah bagaimana Pak Jokowi ini tetap harus eksis. Makanya kita lihat di publik seakan-akan di publik itu ada semacam maintenance issue gitu kan. Maintenance issue yang seakan-akan nama Pak Jokowi dan keluarganya termasuk PSI itu harus ada di ruang publik, jadi seperti itu. Sehingga dengan begitu Pak Jokowi ini pengaruh dan nama Pak Jokowi ini masih harus tetap eksis. Oke. Seperti itu. Tadi Abang sempat menyinggung soal apa namanya ya, pemilik saham mayoritas gitu loh. Jadi seakan-akan arah kemudian hari ini kan ada sistem one man one vote yang untuk memilihkan ketua umum. Apakah ini berarti Abang melihat ada semacam dalam tanda kutip skenario politik seakan-akan menggunakan sistem one man one vote ini untuk kemudian menlegitimasi figur yang dalam tanda kutip sudah ditentukan nih untuk dipilih. Apakah Abang melihat skenario semacam itu? Iya, jadi perlu kita lihat juga ya, apakah dalam partai politik itu juga kan diatur dalam undang-undang ya. Jadi harus disesuaikan juga dengan undang-undang yang berlaku gitu kan. Kecuali memang mau diajukan ada sistem yang baru mungkin. Nah memang di setiap pemimpin itu kan, mau itu di partai politik ataupun di kontestasi politik yang lain, saya kira legitimasi dari anggota, legitimasi dari rakyat, misalnya kalau semacam presiden, itu sangat penting sekali. Makanya saya kira memang PSI ini berusaha untuk merubah persepsi masyarakat bahwa PSI ini bukan partai keluarga Jokowi ya. Saya kira itu salah satunya, ingin keluar dari persepsi bahwa PSI itu bukan partai milik keluarga Jokowi, sehingga muncullah antitesa dari itu, yaitu konsep partai super TBK, ya kan? Yang merupakan antitesa dari milik keluarga jadi milik semua gitu. Tapi tetap saja menurut saya secara pengaruh
siapa yang bisa melebihi pengaruh keluarga Jokowi di PSI? Ya kan? Ya, kalau kita melihat secara ADRT, PSI kan yang paling tinggi sekarang posisinya, pengaruhnya itu kan Dewan Pembina. ADRT-nya sekarang ya, Iya. sebelum Iya, mungkin betul. kemarin tuh sempat disinggung bahwa ADRT PSI itu akan sedang diubah dan akan disahkan nanti. Berarti ADRT yang kemarin Dewan Pembina kan masih berlaku, yang lebih berkuasa. Makanya kan banyak yang di media itu kan sering diskusi tentang Jokowi akan menjadi ketua umum. Saya mengatakan juga kemarin bahwa bisa saja Jokowi itu menjadi ketua Dewan Pembina, dan Kaisang itu tetap jadi ketua umum. Nah, jadi seperti itu. Seperti SBY dan iya, AHY di Demokrat. Nah, kita analisa lagi ya, mengapa jika harus Jokowi jadi ketua umum partai, walaupun PSI ya. Saya kira memang Jokowi ini ingin menjadi seperti mantan presiden yang lalu-lalu lah, seperti Pak SBY ya kan, kemudian Ibu Megawati apalagi kan harus tetap sejajar nih sama Ibu Megawati nih. Jadi penting juga bagi Pak Jokowi itu kalaupun jadi ketua umum partai ya. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, apa untungnya Pak Jokowi jadi ketua umum partai? Terus apa untungnya juga buat PSI kan? Nah, jadi saya kira ada timbal baliknya. Jadi untung juga untuk PSI-nya untuk menaikkan ratingnya di publik, terutama untuk target di Senayan nanti. Kemudian Pak Jokowi ada beberapa ini ya. Pak Jokowi kenapa harus jadi ketua umum partai? Supaya yang pertama, beliau akan tetap eksis, kemudian kedua akan terlihat kekuatannya masih ada, kemudian pengaruhnya juga masih ada. Kalau kita melihat, kalau kita sampai ke Pak Jokowi dengan PSI ya, kalau abang melihat ini pertanyaan sederhananya ya, siapa yang lebih membutuhkan ini? PSI yang lebih butuh Jokowi atau justru Jokowi yang lebih butuh PSI? Kalau kita melihat persentasenya ya, anggap analisa abang. Atau kalau kita bicara seimbang ya, kayak tadi, kalau kita bicara ada nggak kemungkinan yang lebih membutuhkan? Karena yang lebih membutuhkan ya PSI. PSI. Karena PSI ini sangat berkepentingan untuk masuk di parlemen, menjadi partai papan atas lah. Menjadi partai papan atas, dan kalau Jokowi masuk, saya kira itu tidak mustahil. Itu tidak mustahil karena pengaruh Jokowi ini kan masih ada. Kemudian kaki tangannya juga masih banyak. Mantan presiden 10 tahun baru-baru. Jadi soal modal, soal SDM, soal lain-lain itu saya kira akan dimaksimalkan untuk menjadi partai yang masuk parlemen. Ya kita lihat aja contoh kan, beberapa isu itu sudah banyak petinggi-petinggi partai lain yang akan gabung ke PSI nanti. Oh ya, kemarin sempat juga kan abang menyinggung soal siapa ketua DPW? Iya, ketua DPW Nasdem ya, di Sulawesi Tengah. Sulawesi Selatan. Mungkin ada juga dari Sulawesi Tengah nanti itu tokoh nasional tapi asalnya Sulawesi Tengah. Ada kemungkinan juga. Ada kemungkinan akan bergabung di PSI. Berarti ini karena pengaruhnya Pak Jokowi, begitu, sehingga dia masuk atau gimana? Saya kira salah satu-satunya variabel itu. Berarti ada variabel yang lain ya? Ada lah, variabel lain ada. Tapi satu-satunya variabel yang paling besar menurut saya karena Pak Jokowi aja. Berarti dengan begitu berarti akan menegaskan posisi Pak Jokowi itu hari ini di PSI sudah bukan lagi sekedar simbolik ya. Karena kan kemarin PSI partainya Jokowi itu. Tapi udah lebih jauh dari itu, bukan jadi simbolis partai gitu. Bukan saja simbolik kalau saya melihat. Iya. Pak Jokowi sekarang ini sudah kelihatan perannya. Sudah memang masuk pengaruhnya begitu. Ya, sudah ada pengaruhnya, sudah masuk, kemudian perannya sudah kelihatan. Nah, kemarin ada juga yang menyinggung salah satu pengamat politik, kalau nggak salah Mas Henry Satrio. Ya, dia menyebut Pak Jokowi itu lebih cocok masuk
Golkar ketimbang PSI, karena mungkin PSI dianggap di sini lebih bukan PSI ya, Golkarnya dianggap lebih matang dan lebih mapan secara partai, sehingga untuk Pak Jokowi katanya lebih cocok masuk Golkar ketimbang PSI. Kalau abang melihatnya gimana? Iya, kalau saya melihat ya, kalau untuk kepentingan Pak Jokowi sendiri, saya kira secara realistis Pak Jokowi memang akan pilih Golkar. Kalau ada kesempatan ke situ. Iya, karena Pak Jokowi ini yang dipikirkan Pak Jokowi ini bukan hanya diri dia sendiri, mengamankan diri sendiri atau yang lainnya, tapi yang lebih penting bagi Pak Jokowi menurut saya adalah bagaimana melindungi dan membesarkan anak-anaknya dan menantunya. Oke. Ya kan? Nah, PSI ini kan ya boleh kita katakan partai anaknya lah, yang dipimpin oleh anaknya. Jadi sangat penting oleh Pak Jokowi itu untuk membesarkan PSI juga gitu. Kalau hanya untuk kepentingan diri sendiri, saya kira Pak Jokowi akan realistis untuk masuk ke partai-partai besar, termasuk Golkar. Kalau abang melihat ada nggak kemungkinannya Pak Jokowi masuk dengan posisi strategis ya? Kalau masuk kayaknya mudah. Tapi posisi strategis, karena kan partai sebesar Golkar dengan orang-orang lama yang juga punya pengaruh di dalamnya. Apakah mereka mau kemudian atau bersedia menyerahkan posisi strategis kepada Pak Jokowi yang bukan kader Golkar gitu? Iya, kita tahu sendiri lah. Kita tahu semua bahwa dulu pas pergantian ketum Golkar itu, ya secara tersirat kekuatan besar di belakang Bahlil itu ya Pak Jokowi. Kita terus terang saja. Ya kan? Ya meskipun arah ke situ kan masih jadi presiden. Karena kan udah enggak. Iya. Tapi jangan lupa ketum Golkar itu masih hormat ke Pak Jokowi itu bos besar ya kan. Bos saya yang kemarin. Jadi kalaupun Pak Jokowi masuk Golkar kemudian mau mendapatkan posisi yang strategis, saya kira tidak susah-susah amat. Tidak susah. Tidak susah. Bagaimana dengan tokoh-tokoh yang lama kayak seperti Pak JK, Akbar Tanjung, Erlangga Hartarto? Ya, tergantung ketua umum kan. Ya, tergantung ketua umum. Nah, ketua umum ini ya masih kita asosiasikan dengan Pak Jokowi. Oke. Cuma menjadi catatan penting, dimanapun Pak Jokowi ya termasuk mau jadi ketua umum PSI atau masuk ke Golkar atau langkah politik yang lain, saya kira jangan lupakan restu presiden definitif. Tentu akan ada komunikasi, karena kalau komunikasinya, maksud saya kalau misalnya Pak Jokowinya dengan keinginan sendiri dan kelompoknya masuk suatu partai dan tidak ada komunikasi yang baik dengan Pak Prabowo misalnya, saya kira akan berbahaya juga ke depannya. Oke. Seperti itu. Berarti yang paling gampang alternatifnya memang masuk PSI ya begitu. Jadi lebih mudah lah untuk dapat posisi strategis karena memang hari ini kan mungkin kalau mengamati pengaruhnya sudah masuk dalam menentukan siapa. Untuk jadi ketua umum pun di PSI saya kira tetap akan ada komunikasi dengan Prabowo. Iya. Okay. Biar nanti nggak diganggu gitu. Oke. Bukan begitu juga. Okay. Maksudnya ya supaya lebih baik komunikasi ke depannya. Nah, kita balik ke PSI lagi nih. Soal sistem terbuka. Saya ingin mendalami lagi soal statement abang kemarin yang kita muat di web. Soal apa namanya? Partai Super TBK ini loh. Sistem one man one vote yang menurut abang kemarin cukup sulit dan terkesan ya kalau bisa dibilang kalau kita mengamati statement abang kemarin, namanya saja Super TBK, tapi tetap dikontrol. Ini maksudnya apa, Bang? Apakah ini cuma sekedar gimmick politik atau apa? Bisa jadi karena dengan partai yang relatif baru, kemudian menerapkan one man one vote,
itu kan kita belum tahu bagaimana rancangan sistem pemilihannya. Apakah misalnya mengundang semua kader partai PSI ini untuk memilih langsung atau Dia sistemnya seperti online. apa? Kan dia bilang Online. vote online. Awalnya sedikit cerita kemarin dengan Pak Jubir PSI, dia bilang sistemnya itu dengan vote online yang dimana sebelumnya dia akan memblast WA memastikan siapa yang masih jadi kader. Kan kader kalau tercatat di KPU kemarin katanya sekitar 200-an ribu. Dia memastikan berapa dulu yang masih jadi kader untuk kemudian memiliki hak pilih. Nah, nanti akan di-vote secara online. Makanya agak ini ya sistem TBK seperti itu. Kalau di perusahaan itu kan siapa yang memiliki atau mempunyai saham terbanyak itulah yang ya walaupun semuanya punya hak suara atau punya hak untuk di RUPS, gitu kan. Tapi kan apakah nanti pemilik partai itu, maksudnya kan yang punya saham terbanyak itu nanti kan apakah kader partainya ketika nanti memilih ketua umum misalnya, jadi penentu partai ini termasuk kebijakan-kebijakan ke depan agak ribet gitu, agak ribetnya karena seakan-akan ketua umum itu tidak legitimatif. Kalau sistemnya one man gini tuh terbuka, super terbuka. Maksudnya dalam pengambilan kebijakan dan sebagainya. Ini kan agak repot. Repot. Kalau seperti partai politik sekarang ini kan cukup diwakili oleh DPD, DPW, gitu kan? Ada rapim lah istilahnya kan, ada rapim ketika pengesahan program kerja, kemudian kebijakan-kebijakan strategis partai dan sebagainya, itu kan ada rapimnya. Nah nanti itu untuk kedepannya misalnya ini dipilih oleh semua kader partai. Nah untuk kedepannya termasuk penentuan program kerja, kemudian kebijakan strategis partai dan sebagainya, itu kan harus melibatkan semua, ya kan? Karena yang punya hak suara itu kan semua kader partai. Nah, apakah nanti tetap mereka bersuara semua, memberikan pendapat semua, atau diwakili oleh DPD atau DPC dan seterusnya? Mungkin belum sampai ke situ kan, karena memang fokusnya katanya ya kemarin kita ngobrol. Fokusnya untuk pemilihan saja. Dulu ya. Nah, ini kalau kita bicara soal super TBK, kan kita itu mengingatkan kayak seperti korporasi tadi kan. Ya, memang agak ini ya, memang agak sulit kita mengasosiasikan konsep TBK-nya perusahaan. Yang ada di TBK ini kan cuma di perusahaan. Iya. Kemudian dimasukin di partai itu bagaimana ininya penerapannya. Dan ini kita belum dapatkan penjelasan detail dari PSI sendiri seperti apa. Nah, ini kan yang dikeluarkan di publik itu kan seakan-akan hanya jual brand saja, jual simbol saja kan, bahwa super TBK, tapi secara detail dijelaskan kepada masyarakat itu tidak ada. Belum. Makanya tidak salah orang mengatakan bahwa ini cuma gimmick sajalah, cuma strategi meraup simpati saja. Seperti itu. Ya, kalau menurut Abang sah nggak? Sah-sah aja kan? Kalau untuk kemudian sebuah partai membuat gimmick atau mungkin strategi politik semacam itu? Ya sah-sah saja kalau strategi politik ya. Tapi kembali lagi penerapan aturan dalam sebuah partai itu kan harus mengacu pada undang-undang. Undang-undang parpol ya. Jadi harus disesuaikan itu. Jangan juga menabrak undang-undang. Nah, kalau Abang menilai dari apa tadi ya sistem partai semacam ini, apa yang mungkin kemudian yang jadi alasan partai-partai sebelumnya menerapkan sistem tidak menerapkan sistem semacam ini?
Ya memang belum ada ide itu. Belum ada. Berarti Ada ide memang karena partai-partai sebelum itu kan berpatokan pada peraturan undang-undang ya. Jadi itu sudah jalannya seperti itu. Okay. Nah, tahu nggak kenapa Pak Jokowi itu mengeluarkan ide seperti itu? Kenapa tuh? Pasti ada latar belakangnya kan? Oke. Menurut saya, iya, mungkin belum ada yang menganalisa itu. Saya menganalisa bahwa statement itu kan keluar pasca Pak Jokowi itu dipecat dari PDIP kan. Pasca Pak Jokowi itu konflik besar lah dengan PDIP. Nah, kenapa Pak Jokowi keluar dari PDIP, membangkang dari PDIP, bahkan beda jalur politik dengan PDIP? Ya karena itu Pak Jokowi tidak ingin terlalu diatur oleh ketua umum, ya kan? Nah, makanya dalam persepsi Pak Jokowi itu di PDIP itu yang sangat berkuasa sekali dalam partai itu adalah ketua umum, yaitu Ibu Megawati kan. Dan apapun sabda, apapun arahan atau apapun perintah dari ketua umum itu tidak ada yang boleh membantah. Nah, saya kira latar belakang PBK itu dari situ. Oke. Berarti itu semacam apa ya? Semacam antitesa. Sekaligus menyindir lah ya. Ya. Oke. Nah, cuma konsep sebenarnya diterapkan oleh Pak Jokowi dan PSI itu bagaimana mungkin masih didiskusikan. Oke. Berarti ide itu hanya sekedar muncul tapi konsepnya belum kan gitu jadinya. Iya. Ya memang kemarin di apa namanya keluarnya ide itu sempat juga dipertegas dengan ada yang menyebut biar partai itu tidak dikuasai oleh keluarga tertentu. Iya. Itu kan bahasanya kemarin. Gitu. Oke. Apakah partai hari ini begitu? Begitu bagaimana? Itu kayak pernyataan Pak Jokowi. Iya. Ya kebanyakan begitu. Termasuk PSI. Oh, justru termasuk PSI kalau menurut Abang. Ya termasuk PSI lah. Kan masih keluarga itu. Oke. Oke. Apa? Nah, menarik memang kalau kita melihat PSI hari ini yang ya cukup berbeda lah. Ya. Kita harus akui itu kan, Bang. Cukup berbeda mengeluarkan semacam konsep berpartai dengan super terbuka, one man one vote dalam pemilihan sehingga semua kader dari tingkatan pengurus sampai yang paling bawah dihitung sama seperti halnya pemilu kan. Makanya dia sebut pemilihan raya gitu kan. Dia akhirnya menganggap bahwa sistem ini sebagai bentuk apa ya? Kebaruan dalam mengelola suatu partai. Ya, meskipun di tengah itu ada mungkin statement, kemudian anggapan dan tanggapan dari publik yang merasa meragukan dan menyaksikan sistem ini bisa berjalan dengan baik. Bahkan ada yang menganggap ini tidak realistis untuk diterapkan untuk sebuah partai. Nah, seperti Abang tadi lihat katakan apa namanya? Tidak realistis dalam artian ini cukup rumit, butuh mungkin tenaga lebih, biaya dan belum jelas gitu loh. Maka dari itu PSI kemarin dia menyebut kita coba dulu. Kita coba kalau mungkin dalam perjalanannya ada koreksi. Apakah ini berarti PSI sendiri itu masih ragu dengan konsep ini? Ya kalau bahasanya seperti itu kayaknya memang konsepnya belum matang. Konsepnya belum matang atau mungkin belum disusun rapi gitu. Ya sebenarnya semangatnya bagus. Semangatnya untuk ada progresivitas keinginan dari PSI misalnya untuk memperbaiki sistem partai politik ke depan, ya kan? Memang kalau kita melihat partai politik di Indonesia ini, memang banyak dikuasai oleh beberapa orang saja kan. Ya kita hitung saya misalnya beberapa partai itu ya PDIP, kemudian Demokrat, PAN juga, PKB juga, itu nggak selesai itu ketua umumnya. Iya ya. Ya mungkin
bagus juga sebagai pemantik diskusi ke depan misalnya kan. Bisa juga nanti menjadi diskusi di parlemen. Bagaimana mencari formulasi baru misalnya untuk sistem partai ke depan. Nah, termasuk kan sudah mulai muncul juga isu partai politik ini mau dibiayai oleh APBN. Ya, itu usul kan? dari pimpinan KPK kan kemarin. Supaya potensi korupsi itu minim lah. Tapi ya namanya juga korupsi itu kan soal mental aja, mau banyak uang, mau tidak banyak uang, mau kaya, mau miskin, ada kesempatan korupsi kayak tetap aja gitu. Tapi memang tidak bisa tidak bisa parsial kalau menurut saya untuk reformasi partai politik ini. Harus dikaji dari A sampai Z-nya secara holistik. Pun demikian kalau kita bicara partai super terbuka, kalau kita melihat contoh-contoh partai di seluruh dunia, itu hanya ada beberapa, 1 atau 2 katanya yang jadi contoh yang melibatkan semua anggotanya untuk terlibat aktif dan penuh dalam penentuan kebijakan. Kembali lagi soal sistem terbuka nih Bang. Iya. Kan kemarin saya tanya juga kan sama jubir PSI. Terus kita bicara super terbuka, ini kan kalau kita kaitkan lagi dengan korporasi super TBK itu kan semuanya bisa diakses. Maksudnya laporan keuangannya bahkan semuanya. Siapa pemilik sahamnya, terus kebijakan apa, kemudian target-targetnya itu kelihatan karena memang super terbuka. Lalu kemudian apakah partai akan seperti itu atau PSI akan seperti itu katanya? Kita akan ke arah situ. Katanya seperti itu. Kalau menurut Abang, apakah partai hari ini sedikit aja kalau kita bicara tadi pembiayaan dari APBN. Selama ini kan kita nggak tahu pembiayaan dari mana kan. Apakah mereka mau terbuka dengan terutama hal sensitif itu adalah pembiayaan atau keuangan mereka. Kalau menurut Abang mungkin nggak partai politik mau terbuka soal itu? Mungkin saja kalau hasil musyawarah partai itu menyepakati itu. Tinggal kan mekanismenya diatur. Saya kira di semua partai politik itu sudah punya mekanisme itu sebenarnya. Oh, terbuka secara laporan keuangan. Iya, secara keuangan, secara ini pasti ada laporan karena dalam partai politik itu kan ada forum-forum tertentu untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan musyawarah-musyawarah terkait dengan biaya politik dan sebagainya. Saya kira sudah ada sistemnya itu, sudah ada. Tinggal memang diperkuat di partai politik itu. Nah, memang agak kesulitan kalau super TBK itu diterapkan dalam partai politik. Nanti itu kan itu saya agak kebingungan bagaimana sistem mereka, karena kan ini belum ada konsep baku dari mereka kan. Jadi kita hanya menerka aja TBK yang dimaksud PSI itu seperti apa sih dalam partai politik itu gitu kan. Nah, karena kita punya bayangan TBK itu di perusahaan, jadi hanya bayangan itu yang kita punya. Semua publik pasti berpikirnya membandingkan ke situ, Bang. Super TBK, apa benar? Karena pasti bandingannya dengan perusahaan dan korporasi gitu. Tapi kemarin kita tanya seputar itu, ya arahnya akan mirip ke situ. Mungkin nanti akan disesuaikan, kita nggak tahu ya. Karena sistem partai dengan perusahaan tentu saja dua hal yang berbeda gitu kan. Ya kalau kita lihat di perusahaan itu kan, kalau sudah IPO itu kan bisa diakses dan bisa dilihat fluktuatif naik turunnya saham itu. Nah, yang dimaksud naik turun saham dalam partai itu bagaimana? Apakah ada nanti pasar saham partai politik gitu? Nah, itu agak kebingungan kita. Ya karena memang konsepnya belum secara praktis belum diterapkan, sehingga memang kita jadi bayang-bayang lah untuk kemudian jadi. Tapi menarik untuk jadi bahan diskusi, Pak. Iya, yang saya tangkap dari TBK ini, super TBK-nya konsep Pak Jokowi ini,
ya masih sebatas pada semua bisa berpendapat, ya kan? Semua bisa memilih, punya hak yang sama, ya seperti itu. Masih sebatas itu ya. Ya. Mungkin dalam penentuan ketua umum tidak lagi cuma sekedar perwakilan dari Oke. Jadi ketua umum juga tidak boleh terlalu otoriter gitu-gitu kali ya. Berarti ketua umum partai menurut Pak Jokowi ada otoriter nih, gitu kan? Ya? Mungkin aja ya. Ya kalau kita lihat dari situ ya memang begitu. Kalau kita melihat branding, anggap aja ya, kalau kita melihat semacam hari ini branding politik PSI dengan Super TBK ini. Kalau menurut Abang melihat branding ini, apakah akan ini berpengaruh untuk PSI kedepannya, terutama dalam 2029 nanti, dia bisa lolos karena dengan jalur ini? Kalau saya melihat ya, atau justru ini malah membuat publik menjadi lebih bingung. Iya. Partai mau kemana sebenarnya? Saya sih lebih ke situ ya. Okay. Lebih ke membuat publik bingung karena tidak ada penjelasan yang utuh tentang itu. Tapi menurut saya yang realistis untuk PSI agar lolos ke depan, agar lebih besar ke depan, memang kalau Pak Jokowi itu jadi ketua umum. Itu penting. Oke. Itu solusi yang ditawarkan ya? Realistis. Realistis. Itu realistis. Oke. Jadi TBK itu kurang realistis kalau menurut saya. Menjual itu ya. Ini kan menjual isu aja, menjual ide gitu. Tapi dalam konteks brand. Tapi kalau Pak Jokowi yang dijual, saya kira masih punya pengaruh besar untuk membawa PSI lebih besar lagi. Oke, berarti lebih menguntungkan dan realistis ketika itu lebih realistis. Cukup Pak Jokowi saja yang dimasukkan ke partai PSI. Selesai itu, nggak usah lagi ada. Karena dengan pengaruhnya orang-orang yang terpengaruh akan masuk. Orang-orang yang terpengaruh dan ikut membesarkan PSI dan ikut memenangkan PSI. Oke, justru itu yang lebih. Kalau kita bicara Pak Jokowi ya dan PSI. Hari ini kan Pak Jokowi juga banyak ada isu-isu yang publik melihat sebagai sebuah dalam tanda kutip permainan politis. Sebut saja lah, kita singgung dikit meskipun kita belum tahu kan konteks secara hukum dan sebagainya. Konsep ijazah ini kan sempat disinggung juga. Kemudian di PSI nama Pak Jokowi muncul lagi. Bahkan diisukan akan maju jadi ketua umum gitu loh. Kan sempat direspon juga Pak Jokowi, nanti kalau saya maju yang lain ini nggak maju atau maju kalah nanti saya nggak enak gitu kan. Nah itu semacam pengamat beberapa pihak itu melihat sebagai sebuah permainan politik. Sama kayak ijazah ini dan yang seakan-akan dibuat memang panjang. Kalau Abang melihat seperti itu nggak? Ya memang dalam teori branding itu kan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah bagaimana selalu eksis di media, ya kan? Jadi dalam teori branding itu harus ada semacam maintenance issue. Terlepas kasus ijazah palsu ini urusan hukumnya bagaimana, tapi saya kira ini bisa juga menjadi bahan untuk mereka yang ingin branding diri atau Pak Jokowi sendiri masih ingin eksis ya untuk maintenance issue gitu, supaya secara terus-menerus nama Pak Jokowi itu muncul terus, menjadi bahan perbincangan terus, atau bisa dikatakan bisa trending terus, ya kan, menjadi polemik terus. Nah ini kan nanti akan ada agenda selanjutnya gitu, untuk bagaimana memoles popularitas. Itu kan jadinya popularitas tadi kan. Tinggal nanti bagaimana memainkan itu dan endingnya apa. Apakah endingnya, tentunya endingnya kalau menurut saya di beberapa pihak itu targetnya adalah selain menyelesaikan urusan hukum ya, tentunya ingin mendapatkan simpati publik. Begitu juga dengan ini PSI yang kemudian juga menyebut Jokowi akan maju jadi ketua umum. Apakah ini juga salah satu memanfaatkan kesempatan
Iya, maintenance. Maintenance sama Maintenance. ya. Oke. Oke. Kita ke bagian terakhir nih Bang. Iya. Soal polemik bukan polemik ya, misalnya isu soal PSI Partai Super Terbuka ini. Kalau Abang sebagai seorang pengamat politik, tentu ada sesuatu yang perlu untuk disampaikan kepada publik ya. Iya. Apa yang bisa publik pelajari dalam isu dan polemik Partai Super TBK dan juga Pak Jokowi hari ini dengan berbagai isu yang ada, apa yang kemudian Abang ingin sampaikan kepada publik untuk bisa dipelajari dan dipahami sehingga tidak terjebak dalam sesuatu yang tidak seharusnya mereka terjebak? Iya, beberapa dekade ini kan memang publik itu banyak terpengaruh dengan framing media, ya kan? Kemudian penampilan dan sebagainya, yang pada suatu hari akan terbukti atau akan terlihat ternyata bertolak belakang dengan framing itu. Jadi saya kira kepada publik menilai partai politik atau menilai figur, menilai tokoh, saya kira jangan terlalu termakan framing di media. Tapi harus banyak variabel yang harus dilihat untuk menilai atau bahkan pada ujungnya nanti untuk memilih mana yang terbaik menjadi seorang pemimpin atau partai mana yang dalam persepsi kita paling bagus, ya kan, untuk dipilih di kemudian hari. Harus memang mempertimbangkan beberapa variabel. Bukan hanya yang terlihat di publik apa di media saja gitu. Harus melihat bagaimana rekam jejaknya, bagaimana integritasnya. Ya termasuk ini berlaku untuk orang, tokoh atau partai politik ya. Jadi harus dilihat rekam jejak, kemudian integritasnya dan hal-hal lain yang dibutuhkan sehingga nanti kita mengambil kesimpulan atau memilih sesuatu di kemudian hari kita tidak menyesal. Oke. Kalau sedikit lagi nih, kalau kita khususkan ke dalam konteks hari ini PSI Super TBK dan berbagai dinamikanya dengan juga Pak Jokowi serta Ketua Umumnya Kaisang Pangarep. Iya. Apakah publik hari ini apakah hal ini kemudian mencerminkan regenerasi politik baru atau ini justru jadi semacam dalam tanda kutip seperti yang sempat Abang singgung, gejala dinasti politik atau oligarki politik dengan wajah baru? Iya. Kita akan buktikan ya di PSI. Ya, dalam waktu dekat aja misalnya pemilihan ketua umum. Siapa yang akan terpilih? Bulan Juli nanti ya. Siapa yang akan terpilih? Menurut prediksi saya tidak akan jauh dari keluarga Jokowi yang akan terpilih. Oke. Atau Jokowinya. Atau Jokowi sendiri malahan. Dan jika itu terjadi, ini berarti apa? Seperti yang dikatakan tadi. Oke, silakan tebak apa yang saya katakan sebelumnya. Oke, terima kasih Bang Iwan sudah memberikan tanggapan, pandangan terkait dengan isu PSI Partai Super TBK dan sistem one man one vote dalam konteks pemilihan rayanya. Jadi itu kawan-kawan Gemapos diskusi kita terkait dengan PSI yang hari ini mengklaim sebagai Partai Super TBK, yang dimana Partai Super TBK itu muncul dari ide Presiden ke-7 yakni Joko Widodo yang ditangkap oleh PSI dan ingin diterapkan dalam konsep partai politik di Indonesia. Dan itu tentu saja menimbulkan berbagai perdebatan, termasuk dalam diskusi kita tadi. Sehingga hal ini kemudian akan menjadi menarik untuk kita pantau ke depannya. Terima kasih sudah menyaksikan Gemapos. Silakan komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa.